asisten para pejabat fungsional oleh kebijakan pada salah 3 daerah wakil pemerintah provinsi Papua, PJ Ketua Tim Penggerak Provinsi Papua, Ketua DPD Provinsi Papua, Bapak Ibu para tamu dan hadirin yang kami hormati. Indonesia
tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pejabat Gubernur Papua Selatan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan janji jabatan. Sebelum saya mulai mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia berjanji? Sedia. Berjanji dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui keduanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersampaikan kepada Tuhan. Itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, akan saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohani orang diserahkan kembali ke Tuhan. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan janji jabatan, para saksi diserahkan mengambil tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan janji jabatan diawali PJ Sekretaris Daerah Papua. Selanjutnya para saksi PJ Gubernur Papua. Penandatanganan selesai, para saksi diserahkan kembali ke tempat.
Pelantikan oleh pejabat Gubernur Papua. Gubernur Papua, naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, maka pada hari ini Rabu, tanggal 2 bulan Februari, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2024, saya, penjabat Gubernur Papua, berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor SK.1.1.3/12/918 tanggal 1 Oktober 2024 dengan ini resmi melantik Saudara Yohanes Walilo Esos MSI NIP 197 007 28 1997 121001 4D sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Jayapura, 2 Oktober 2024. Penjabat Gubernur Papua Mayor Jenderal Purnawirawan Frances Limbong, SIP MSI. Pelantikan selesai, pejabat Gubernur Papua disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya PJ Sekretaris Daerah Papua kembali ke tempat. Disilakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua MRB, yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakili, karena untuk berkelanjutan perlu patut hadir di dalam setiap acara kegiatan. Kira-kira message-nya atau tujuannya seperti itu. Ya, kalau kemarin setengah hadir, ada karena takut atau mau ingin hadir, sekarang penuh sampai di luar. Tapi bukan karena takut, karena memang kewajiban sesuai dengan perintahnya. Setuju ya? Setuju enggak? Ya, harus semangat, hidup itu harus semangat. Kalau kita nggak semangat, rezeki juga lari. Ya, bukan supaya awal itu jangan stres dulu menghadapi ujian. Jadi selamat pada saudara Yohanes Walilo atas kepercayaan negara terhadap Anda. Tentunya atas ucapan selamat ini ada konsekuensinya terhadap apa yang harus dilakukan ke depan. Yang pertama, ya, Anda diminta membantu saya untuk membenahi organisasi maupun tata kelola Provinsi Papua. Itu tugasnya pertama dicatat. Yang kedua, saya mengharapkan saudara jadilah orang tua terhadap seluruh ASN yang ada di Provinsi Papua ini. Itu poin kedua. Sehingga setelah dilantik,
Jangan ada lagi pengkotak-kotakan, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Saya tidak mengharapkan seperti itu. Jadi orang tua terhadap seluruh ASN di situ supaya dicamkan, Pak. Ya, artinya apa? Kita dalam suatu induk organisasi, dari harapan saya, dan itu menjadi salah satu misi saya yang saya harapkan itu menjadi bisa acuan kita. Ya, sekali lagi saya minta kepada kita semua, dan itu ada di tangan Bapak Penjabat Sekda. Ya, dan saya minta dilakukan evaluasi, dilakukan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh SKPJ melalui asisten maupun kepala biro. Kita sekarang sudah masuk di tahun di tribulan, ya, sekarang sudah tribulan 4. Artinya apa? Tahun anggaran 2024 dalam jangka 3 bulan lagi akan berakhir. Ya, artinya apa di situ? Seluruh program yang sudah dibebankan atau sudah kita rencanakan pada saat tanggal 15 Desember, harapan saya itu semuanya sudah selesai. Kedua, masuk ke Sekda, nggak bisa masuk ke pejabat gubernur. Saya kan pasti ada solusi setiap ada problem. Harapan saya seluruh pejabat eselon 2 tentu di bawah pimpinan Bapak Sekda, jadilah kita solving problem, jadilah kita penyelesaian masalah, ya, sehingga Papua ini akan semakin maju. Papua ini akan bisa berdiri dari di antara provinsi-provinsi yang lain. Itu menjadi harapan saya, dan itu saya yakin menjadi harapan kita semua. Ya, saya yakin bagi kita semua, saya sampaikan kemarin, ya, siapa yang baik, siapa yang berkualitas, baik secara attitude atau loyalitas. Saya tadi berbicara loyal sama nolok itu beda tipis, tergantung cara pandangnya. Orang nolok bisa dilihat orang dia loyal, atau loyal bisa dilihat dia nolok, tetapi dari cara pandangnya. Tetapi yakinkanlah seperti janji tadi, bahwa yang tahu kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita adalah diri kita. Sesuai dengan tupoksi kita bantu organisasi, bukan bantu saya, tapi bantu organisasi. Bahwa ini memang setelah berakhirnya pejabat Sekda lama, kemarin saya menghadapi segera turun. Saya harusnya kemarin sudah turun, tetapi saya putuskan hari ini untuk dilantik. Jadi pelantikannya itu berdasarkan tadi sudah dibacakan oleh pembawa acara untuk persetujuan pengangkatan. Harapan saya, kalau Anda bekerja dengan baik, mungkin doa kita semua, mungkin juga Anda bisa menjadi definitif, kan itu kira-kira. Tergantung amal perbuatan dia, kan gitu kira-kira. Ya, itu. Kalau Anda jadi papa, jadi orang tua terhadap seluruh ASN sini, doanya itu akan menyertai saudara. Itu. Terus Pak masukin badan. Ya, pejabat Sekda 37 tahun sebagai ASN. Ya, mudah-mudahan Tuhan menyertai perjalanan dia, walaupun sekarang sudah cuti, kebetulan minta izin cuti kemarin. Ya, pengabdian beliau, pengorbanan beliau selama menjalankan tugas dan tanggung jawab mulai dari ASN sampai dengan PJ maupun Sekda, itu adalah hal yang positif. Hal-hal positif bisa diambil oleh pejabat Sekda, hal yang tidak kurang yang harus diambil, kira-kira seperti itu. Itu harapan kita semua. Sekali lagi selamat pada Pak Yohanes Walilo beserta Ibu. Mudah-mudahan pekerjaan saya semakin ringan, kan gitu kira-kira. Ya, pejabat sekretaris daerah di dalam melaksanakan tugasnya mulai hari kemarin. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi
saya menginginkan di dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Papua adalah tata kelola open management, sehingga kalau ada masalah mutasi, masalah kepangkatan itu tidak menjadi rahasia, tetapi diberikan bahwa Anda layak untuk diangkat, bahwa Anda layak untuk ditempatkan pada posisi ini, ya, tentu dengan pertimbangan. Sehingga tugas saudara lagi yang kedua sebagai ketua tim seleksi untuk jabatan tinggi Pratama, dan itu saya minta BKD segera diproses untuk pelaksananya lebih cepat, lebih baik buat kita semua, sehingga nanti untuk eselon 3 juga maupun eselon 4 bisa segera diproses. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan buat kita. Bagi rekan-rekan semua, poinnya yang saya sampaikan tadi, saya berdiri di sini karena bapak-bapak duduk di situ. Bapak dulu di situ karena ada saya di sini. Artinya apa? Bahwa kita saling melengkapi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada amanat pelantikan pejabat Sekda Provinsi Papua. Kiranya Tuhan menyertai langkah saudara serta keluarga mampu untuk membawa perubahan positif terhadap Provinsi Papua. Terakhir saya akan bacakan pantun buat kita semua. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Tenun cantik berwarna-warni. Suaranya suara belum makan. Saya ulangi lagi. Kain tenun cantik berwarna-warni, ditenun rapi dengan penuh cinta. Mari bersatu ASN di Provinsi Papua, bersama pejabat Sekda membangun Papua. Demikian kita semua. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan ada bagi. Sebagai manusia, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami tahu bahwa hidup ini ada dalam tangan. Dilantiknya pejabat Sekda Provinsi Papua Bapak Yohanes Wahyuno oleh Bapak Gubernur. Sebagai orang yang tahu perjalanan panjang dari hamba ini, kami mengucap syukur. Terpilihlah nama Tuhan kekal semua. Tapi seperti yang disampaikan oleh hamba Bapak Pj Gubernur, jabatan ini mengandung tanggung jawab bangsa. Sebagai pejabat Sekda, ada amanat yang disampaikan Gubernur bagi hambamu secara khusus untuk mendampingi akan tanah Papua. Kami provinsi-provinsi yang untuk pertama kali akan melakukan pesta demokrasi. Tuhan kasih hikmat kemampuan bagi para penyelenggara. Secara khusus oleh Provinsi Papua. Kami tahu banyak sekali calon, kami lihat di jalan-jalan ada banyak sekali baliho, tapi di setiap provinsi dan kabupaten hanya akan ada satu pasang yang terpilih, dan mereka tentu adalah yang Tuhan tetapkan untuk membimbingkan. Sambut pejabat gubernur melalui
pejabat sekda yang baru, Bapak Yohanes Walilo, kami tahu Tuhan akan kasih hikmat bagi hamba. Jadikan dia seperti Yusuf di Mesir, jadikan dia seperti Daniel di tanah Babel. Terima kasih, ini doa syukur kami, balaskan hanya di dalam satu nama yang suci, dalam mulia nama di atas segala nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu para tamu hadirin yang kami hormati, demikian acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan pejabat sekretaris daerah Provinsi Papua pada sore hari ini. Acara kita akhiri dengan sesi foto bersama. Menghadiri dalam di depan PJ Sekretaris Daerah Papua didampingi Ketua Daerah Provinsi. Demikian laporan kami dari Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua. Kegiatan pelantikan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Selamat dan sukses untuk Bapak Yohanes Walilo yang sudah dilantik sebagai pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang tadi sudah kita ikuti bersama dilantik oleh Bapak PJ Gubernur Papua. God bless you. Kalau asisten satu tetap dijabat karena dia penjabat sekda. Jadi definitifnya dia adalah asisten satu. Sedangkan asisten 3 dia nanti akan kita usulkan lagi. Karena kemarin kita usulkan eselon 2 baru turun 18 jabatan. Jadi asisten 2 nanti kita usulkan. Termasuk juga mungkin sekaligus sekda kita usulkan untuk open bidding definitifnya. Tapi yang sekarang baru 18 yang turun, persetujuannya untuk di open bidding. Nanti saya minta rekan-rekan wartawan bisa mengawasi. Itu. Jadi Pak Walilo definitifnya
tetap dia asisten 1. Dan nanti untuk membantu pelaksanaan tugasnya bisa kita tunjuk PLH untuk melaksanakan tugas-tugas asisten 1, karena dia udah melaksanakan tugas sama kayak saya penjabat di sini, jabatan saya di Kemendagri tetap. Nah, untuk melaksanakan tugas saya sana ditunjuk oleh Menteri PLH-nya, kira-kira gitu prosesnya ya. Oke, apa lagi? Seleksi Sekda sendiri sudah definitif. Kalau namanya proses seleksi definitif open bidding itu tetap atas persetujuan ya, karena dia TPA juga oleh Mendagri ataupun presiden nanti Kepresnya, kira-kira gitu. Tapi Bapak, apakah itu memprioritaskan ASN yang ada di Pemprov atau mengambil yang dari luar, Bapak? Untuk sekarang kita kan karena kita stok itu kan cukup di sini. Untuk persyaratan jadi sekda, yang pertama dia pernah jadi salah satu asisten, sebelumnya pernah dia jadi kepala dinas. Kira-kira persyaratan umumnya seperti itu untuk jenjangnya. Tidak tiba-tiba dia dari baru kepala dinas terus dia ditunjuk jadi sekda, itu secara administrasi kurang. Tapi minimal dia pernah jadi eselon 2 A atau 2B, atau terakhir pernah jadi asisten, kira-kira seperti itu. Nanti peraturannya prosesnya ya tetap menunggu persetujuan. Kalau disetujui ya kita laksanakan. Nanti terakhirnya ditentukan oleh Menteri Presiden melalui Menteri, kira-kira seperti itu. Ketika sambutan pertama Bapak pejabat pilihan tadi juga berulang kali sampaikan mengenai pengkotak-kotakan di dalam organisasi. Kenapa? Kalau kita kan sebagai pemimpin itu kan bisa memotret, mungkin nggak bisa dilihat mata kan, tapi bisa kita rasa. Sehingga saya harus men-trigger itu supaya tidak ada lagi nuansa seperti itu. Artinya apa? Tujuan saya bagaimana kita guyup dalam satu organisasi, bisa satu kata, satu perbuatan, satu tujuan. Sehingga sampai kapanpun akan selalu saya ingatkan hal seperti itu. Bukan berarti sekarang ada, ya pasti ada dong. Tapi supaya tidak jadi parah, ya tugas saya untuk melakukan deteren atau antisipasi ya, secara keseluruhan. Ya kan dulu terjadi demo, kenapa? Nah kan itu pertanyaannya. Sehingga saya bilang tidak ada lagi wadah ASN. Wadah ASN hanya satu korpi. Ya itu. Saya sudah sampaikan, saya panggil adik-adik anak-anak kita itu kalau mau jadikan wadah korpi baik di dinas maupun di Pemprov. Jadi tidak ada lagi wadah lain untuk mengatasnamakan ASN provinsi, kira-kira seperti itu. Oke? Minum dulu, udah duduk di sini. Terima kasih, Bapak.